adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Wah, tapi kakak masih belum kedengaran nih suara semangatnya adik-adik. Sekali lagi ya, apa kabar? Luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yuk, kita lihat sama-sama. Itu tadi yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau sudah siap, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan lagu Ku Mau Bernyanyi. Oleh karena itu, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Jangan lupa nyanyinya pakai gaya yang terheboh ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita bersatu di dalam doa. Kengga ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dapat berkumpul dan bisa beribadah online sekarang ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik semuanya, sekarang Kengga mau ajak adik-adik semua untuk angkat satu pujian. Mari kita bangkit berdiri dan sambil kita bergerak ya, kita angkat satu pujian. Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah adik-adik, kakak sekarang mau mengundang adik-adik untuk memuji nama Tuhan sekali lagi dengan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah.
siapin dulu nih amplopnya. Tada! Nah, kalau sudah adik-adik bisa tulis namanya. Terus jangan lupa tuliskan juga tanggal hari ini, yaitu 14 November 2021. Kalau sudah, adik-adik bisa letakin dulu amplopnya sebentar, karena kita akan berdoa. Oke? Sudah siap? Oke, kalau gitu lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan sebagian dari apa yang kami miliki untuk persembahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati persembahan ini agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Nah adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian lagi dengan lagu Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur, persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur, persembahan hanya Tuhan yang punya. Baik adik-adik semuanya, sekarang tiba saatnya untuk kita pisah kelas ya. Kelas besar, kelas tengah, kelas kecil, dan kelas PAUD. Dan juga Kengga mau mengucapkan terima kasih ya untuk adik-adik semua yang setelah mengikuti ibadah online kita. Dan juga untuk orang tua yang sudah menemani adik-adik untuk tetap ibadah online bersama. Setelah itu, Kengga mau mengingatkan untuk adik-adik semua untuk tetap jaga protokol kesehatannya ya, supaya terhindar dari COVID-19. Dan terakhir, Kengga mau mengucapkan selamat Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga GKE. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian? Kester harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Oke adik-adik, pada kesempatan hari ini Kak Esther dari Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKE Bukit Tunggal dan juga mewakili semua guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga GKE. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati semua keluarga GKE yang berada dimanapun, dan setiap harapan dan cita-cita boleh dicapai dengan pertolongan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Kak Esther harap kalian terus bertumbuh di dalam keluarga kalian. Kalian boleh menjadi saksi mulai dari lingkup keluarga kalian dulu. Dan jangan lupa tetap bertekun di dalam doa dan selalu berpengharapan. Dan pesan Kak Esther lagi, tetap semangat di masa pandemi COVID-19. Jangan abai dengan yang namanya protokol kesehatan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Puji Tuhan semuanya, luar biasa. Oke, supaya ibadah kita pada pagi hari ini lebih semangat, kakak mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Raja segala raja.
kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan, kiranya Kau sertai ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan kami nanti akan membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan, dan juga kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum masuk ke cerita, kakak mau tanya nih sama adik-adik semua. Ada yang masih ingat nggak apa cerita minggu lalu? Ayo, ada yang masih ingat? Betul, tentang dua raja, yaitu Raja Ahab dan Raja Yosafat. Nah, adik-adik masih ingat nggak apa perbedaan dari kerajaan Ahab dan juga kerajaan Yosafat? Ada yang masih ingat? Nah, jadi kerajaan dari Raja Ahab ini kan kemarin mereka itu menyembah berhala atau menyembah patung-patung. Sedangkan kalau dari kerajaan Yosafat, mereka ini tentunya mematuhi perintah Tuhan dan juga mendengarkan firman-firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas perbedaan dari dua kerajaan ini adik-adik. Nah, di sini kita akan lihat dua perbedaannya. Yang pertama, itu ada kerajaan Ahab, di mana mereka itu di dalam lingkarannya, perbedaannya, mereka membenci Tuhan, memperhatikan nabi palsu, dan menyembah patung, kalah dalam perang, dan meninggal dalam perang. Sedangkan dalam kerajaan Yosafat, mereka turut perintah Tuhan, merusakkan berhala, memilih hakim-hakim yang jujur. Kerajaan tetangganya takut akan Tuhan dan tidak mau berperang. Nah, itu dia adik-adik dua perbedaan dari kerajaan itu. Tentu sangat berbeda kan? Meskipun bangsa-bangsa yang mengelilingi kerajaan Yehuda ini takut adik-adik menyerang Yehuda, tetapi ada dua bani nih yang berani. Bani apakah itu? Nah, dua bani ini adalah Bani Amon dan Bani Moab. Dan sebelumnya kita sudah pernah mendengar tentang kedua bangsa ini. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak siapa hakim yang berperang melawan Bani Amon dan mengalahkannya? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Betul sekali, hakim itu adalah Yefta. Nah, selanjutnya kakak mau tanya, bagaimana Bani Moab merencanakan untuk mencelakakan Bani Israel? Ada yang masih ingat juga bagaimana? Oke, jadi mereka ingin mengutuki Israel untuk menghancurkannya. Jadi dengan cara mengutuki Israel, adik-adik Bani Moab ini ingin menghancurkannya. Dan sekarang bersama dengan orang dari pegunungan Seir, Bani Amon dan juga Bani Moab berbaris untuk menyeberangi sungai untuk menyerang kerajaan Yehuda yang kecil. Selanjutnya kita akan mendengarkan kelanjutan ceritanya dari Kak Esther. Selamat pagi kakak-kakak, guru sekolah minggu dan teman-teman. Hari ini Gisel ingin membacakan Alkitab yang terambil dari 2 Tawarik 17 ayat 1-10 dengan perikop Raja Yosafat dan pengokahan kerajaan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpinan Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah
ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaan seluruh Yehuda, memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga perintahannya, ia mengutus beberapa pembesarannya, yakni Ben-Hail, Obja, Zakaria, Natanel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netaya, Zebaja, Asel, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia disertai imam-imam Elisma dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Asel, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dan dengan membawa kitab Taurat Tuhan, mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Amin. Terima kasih. Dadah. Shalom kelas besar, minggu ini Kak Esther yang akan bercerita untuk kalian. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Esther mau mengucapkan terima kasih dulu buat teman kita Gisel yang sudah membantu kakak-kakaknya minggu ini untuk membaca Alkitab. Semangat ya sayangku ya. Baiklah adik-adik, Kak Esther yakin saat ini Alkitab, buku catatan, dan alat tulis sudah kalian siapkan. Sekarang kita akan masuk ke dalam cerita minggu ini. Cerita minggu ini berjudul Raja Yosafat menang melalui pujian. Bagaimana bisa ya? Kita langsung simak ceritanya. Adik-adik, Raja Yosafat memerintah dari kota Yerusalem. Kota ini dan kota lainnya semua dalam keadaan damai adik-adik. Karena apa? Betul sekali, karena Tuhan memberkati Raja Yosafat, begitu juga dengan rakyatnya. Tetapi suatu waktu, keadaan damai yang dirasakan saat ini semuanya berubah menjadi tidak damai lagi, hanya karena mereka mendengarkan sebuah kabar buruk. Kira-kira kabar buruknya apa? Ternyata ada seorang utusan adik-adik yang berjalan menuju ke pegunungan Yeriko dengan menunggang kuda adik-adik. Dia sudah mencapai dengan kecepatan tinggi menaiki kudanya adik-adik, dan tibalah dia sampai di pintu gerbang kota. Jadi kudanya tidak masuk dalam kota adik-adik ya, tidak diperbolehkan. Jadi dia menyuruh orang lain untuk mengurus kudanya. Pasti kudanya capek sekali ya. Dan akhirnya dia berjalan lagi adik-adik menuju ke dalam kota, dan sampailah dia di istananya Raja Yosafat. Lalu kira-kira apa berita buruk yang dibawa oleh utusan ini sehingga ini menjadi perhatian bagi Raja Yosafat dan rakyatnya? "Celaka tuanku raja, celaka." "Ada apa?" kata rajanya. "Tuanku raja, dari arah Laut Asin, seberang Laut Asin, telah datang pasukan-pasukan yang besar untuk menyerang kita," kata utusan itu adik-adik. Nah, mereka itu dari Bani Amon dan dari Moab. Dan saya juga melihat gerombolan dari pegunungan Seir. Itu yang dikatakan utusan itu kepada Raja Yosafat.
Mereka menuju dengan cepat paduka raja dan mereka sudah memasang perkemahan di Hazezon Tamar, tuanku raja. Lalu Raja Yosafat berkata, apakah engkau sendiri yang menyelidiki peristiwa ini? Utusan itu pun bilang, iya tuanku raja, saya sendiri yang menyelidikinya, kata utusan itu adik-adik. Lalu tiba-tiba raja langsung terdiam. Raja Yosafat berpikir adik-adik, meskipun kerajaannya itu kokoh, pasukan tentara Yehuda dan Benyamin itu sudah terlatih perang adik-adik, tetapi masih tidak cukup untuk melawan pasukan yang begitu besar. Apa yang kira-kira harus ia lakukan saat itu? Dan adik-adik, Raja Yosafat masih ingat perang yang dilakukannya bersama Raja Ahab, di mana Raja Ahab mati adik-adik. Dan seperti biasa adik-adik, Raja Yosafat tidak mau bertindak sendiri. Dan dia berketetapan hati untuk bertanya kepada Tuhan. Apa yang ingin Tuhan lakukan, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada Yosafat, maka Yosafat akan lakukan. Nah, pada saat Yosafat menetapkan itu dalam hatinya, dia pun merasa damai dan merasa ringan. Dia tidak bersusah hati lagi, karena dia ingin bertanya kepada Tuhan dulu. Lalu dia berkata kepada utusannya, pergilah ke semua kota-kota orang Yehuda dan panggillah rakyatku untuk berkumpul di Yerusalem. Dalam menghadapi bahaya yang mengancam kita bersama ini, kita harus berpuasa dan berdoa. Itu kata Yosafat kepada utusannya. Nah adik-adik, beberapa hari kemudian kota Yerusalem terlihat begitu ramai ya adik-adik ya. Dari mana-mana orang Yehuda itu pada datang dan mulai berkumpul. Mau pria, wanita, anak-anak, mereka semua datang. Dan mereka berkumpul di Bait Allah. Lalu Raja Yosafat pun berkata kepada rakyatnya, rakyatku, saat ini kita sedang menghadapi bahaya besar. Tentara-tentara Moab, Amon, dan tentara dari pegunungan Seir sedang bersiap-siap untuk melawan kita. Saat ini kita tidak bisa meminta pertolongan daripada siapapun kecuali dari Tuhan. Lalu rakyat yang mendengar perkataan Raja Yosafat adik-adik, seketika itu juga langsung menjadi takut adik-adik. Lalu mereka pun berpuasa dan berdoa bersama-sama dengan raja mereka. Mereka meminta pertolongan Tuhan pada saat mereka merasa ketakutan yang sangat dalam. Jadi adik-adik, mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan. Mereka memanggil nama Allah Israel, mereka menyembah Dia, mereka meminta bantuan Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah memelihara kami, Engkau yang memberikan tanah ini kepada kami. Sekarang kami akan menghadapi musuh yang besar dari Bani Amon, Moab, dan dari pegunungan Seir. Tuhan tolong kami tidak bisa melakukan ini, kami tidak bisa berperang sendiri, kami tidak bisa melawan mereka Tuhan. Tolong Tuhan, mata kami hanya tertuju kepadamu. Jadi itulah seruan-seruan doa mereka kepada Allah adik-adik. Mereka meminta pertolongan Tuhan. Akhirnya benar adik-adik, Tuhan pun mendengar seruan doa mereka. Apa yang Tuhan lakukan adik-adik? Ada seorang dari suku Lewi yang ikut berdoa di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan berkata-kata melalui orang tersebut adik-adik. Nah, orang tersebut bernama Yahaziel. Tiba-tiba roh Tuhan turun di atasnya dan dia mengerti apa yang ingin Tuhan katakan kepada mereka. Lalu ia berkata dengan suara yang keras, dengarlah Raja Yosafat dan kalian semua. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu takut dan putus asa menghadapi tentara yang banyak itu, karena yang bertempur bukan kalian, melainkan Allah. Besok berbarislah dan temui musuh di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Tidak usah kamu bertempur. Pergi ke tempat yang telah ditentukan bagimu. Berdirilah teguh dan lihat bagaimana Tuhan memberikan pembebasan bagimu. Janganlah kamu takut dan putus asa. Tuhan menyertai kamu. Adik-adik, pada saat Raja Yosafat dan rakyat yang mendengarkan apa yang dikatakan barusan adik-adik, mereka memuji dan memuliakan Tuhan sampai menyentuh tanah adik-adik. Mereka sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah berbicara melalui Yahaziel.
dan Tuhan telah berjanji akan menolong mereka adik-adik. Kemudian penyanyi-penyanyi dari suku Lewi melantunkan puji-pujian dengan suara nyaring untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, pada keesokan harinya pagi-pagi benar, tentara-tentara Yosafat sudah siap untuk menghadapi musuh yang menyerang mereka. Tetapi bukan hanya tentara-tentara saja adik-adik yang bersiap-siap. Penyanyi-penyanyi dari suku Lewi juga sudah siap-siap adik-adik. Sekali lagi, Raja Yosafat memberi semangat kepada rakyatnya, kepada tentara-tentaranya. Dengarkanlah aku rakyatku dan semua penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan selamat. Percayalah pada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Nah adik-adik, kemudian Raja Yosafat mengatur pasukannya. Penyanyi-penyanyi dalam baju putih mendahului para tentara-tentara dan mereka diminta untuk terus menyanyi dan memuji nama Tuhan. Mereka melantunkan pujian itu terus-menerus tanpa henti. Pujiannya seperti ini adik-adik. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, itu lagunya adik-adik. Setelah barisan penyanyi-penyanyi dari suku Lewi, di belakangnya baru barisan tentara-tentara yang sangat panjang ke belakang ya adik-adik ya. Mereka turun dari kota Yerusalem menuju padang gurun Tekoa. Pada saat Raja Yosafat dan pasukannya maju dengan puji-pujian adik-adik, disitulah Tuhan bertindak. Tuhan membuat kekacauan yang besar di perkemahan musuh. Para tentara mereka tentu saja menjadi ketakutan. Dikira mereka sedang diserang oleh musuh. Lalu adik-adik, tentara Moab dan Amon segera menyerang tentara dari pegunungan Seir. Setelah mereka membunuh semua tentara dari pegunungan Seir, akhirnya antar mereka sendiri juga, antara Bani Amon dan Moab, saling bunuh-membunuh sampai tidak ada satu orang pun yang hidup. Jadi pada saat Raja Yosafat dan pasukannya tiba di padang gurun Tekoa, mereka melihatnya dengan sangat heran. Tidak ada musuh lagi, dan mereka lihat sekelilingnya begitu banyak mayat-mayat yang bergelimpangan adik-adik. Mereka tidak berperang, tetapi musuh sudah kalah duluan. Memang benar apa yang dikatakan oleh Yahaziel kepada mereka, bahwa Tuhanlah yang akan berperang untuk mereka dan mereka akan mendapatkan pembebasan. Luar biasa ya adik-adik ya. Jadi pada saat mereka sampai di padang gurun, mereka belum berperang, musuh-musuh sudah tidak ada. Justru mereka menemukan pemandangan yang sangat menyedihkan. Mayat-mayat musuh sudah bergelimpangan dari ujung ke ujung. Tidak ada satu orang pun yang hidup adik-adik. Dengan penuh sorak-sorai kemenangan, akhirnya Raja Yosafat dan pasukannya memasuki perkemahan musuh adik-adik. Mereka mendapatkan begitu banyak ternak, pakaian, harta benda yang ditinggalkan oleh musuhnya adik-adik. Karena banyak sekali harta benda itu adik-adik, sehingga diperlukan 3 hari untuk mengumpulkan harta benda milik musuh yang ditinggalkan itu adik-adik. Itu pun masih banyak yang ditinggalkan, tidak semuanya bisa mereka bawa adik-adik. Bayangkan. Adik-adik, pada hari yang keempat, Raja Yosafat menyuruh rakyatnya untuk berkumpul di lembah Berakah, yang artinya lembah pujian. Di sana mereka memuji-muji Tuhan yang sudah berbuat begitu ajaib untuk mereka. Mereka boleh mendapatkan kemenangan tanpa berperang sedikit pun. Setelah itu adik-adik, mereka kembali lagi ke Yerusalem dengan sukacita yang begitu besar. Mereka pergi ke Bait Allah dan memuji Tuhan dengan kecapi, dengan puji-pujian yang begitu indah. Sejak saat itulah adik-adik, rakyat Yehuda lebih mengasihi dan menghormati Tuhan. Dan tidak ada lagi musuh yang berani menantang mereka selama Yosafat memerintah Yerusalem. Nah adik-adik, sekarang kita masuk di dalam penerapan atau respon ya adik-adik ya. Kita tahu bahwa Allah menyertai dan memberkati Yosafat dan rakyatnya. Tapi walaupun begitu, mengapa ya kok Allah membiarkan musuh datang untuk menyerang mereka? Ada yang tahu nggak? Ya, ini adalah
salah satu ujian iman bagi mereka. Bagaimana, apakah mereka dalam keadaan terhimpit, terdesak? Apakah mereka masih memanggil nama Tuhan? Apakah mereka masih meminta petunjuk dari Tuhan? Dan melalui hal ini juga Tuhan ingin menyatakan kebesarannya, kemuliaannya kepada raja dan orang-orang Yehuda. Dan dari peristiwa yang telah mereka hadapi adik-adik, yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri, yang mereka alami adik-adik, ini tentu saja membuat mereka semakin apa tadi Kak Esther bilang? Iya, mereka semakin taat, semakin hormat, semakin setia kepada Tuhan. Karena mereka sudah melihat sendiri pekerjaan tangan Tuhan kepada mereka. Tentu saja adik-adik bisa membandingkan bagaimana perang Raja Ahab dan Raja Yosafat. Kalau adik-adik mengikuti cerita minggu lalu dan minggu ini, adik-adik pasti tentu tahu bedanya. Bagaimana perang yang dengan meminta petunjuk dari Tuhan itu pasti berbeda dengan perang yang tidak meminta petunjuk dari Tuhan, tetapi menurut kemauannya sendiri, ya. Pastinya mereka akan mengalami yang namanya kekalahan. Bahkan Raja Ahab aja mati di perang tersebut. Tetapi lihat Raja Yosafat yang meminta petunjuk daripada Tuhan. Sebelum berperang mereka telah memperoleh kemenangan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan yang berperang untuk mereka. Dan janji Tuhan adalah tepat. Apa yang dikatakan Tuhan dipenuhi. Mereka datang tiba-tiba di padang gurun Tekoa. Tidak ada lagi musuh yang menghadang mereka. Tetapi yang mereka hadapi adalah mayat-mayat yang bergelimpangan. Luar biasa ya adik-adik ya. Cerita minggu ini menyatakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Begitu juga kita saat ini. Pada masa pandemi saat ini tentu saja begitu banyak orang yang takut. Mau orang muda, mau orang tua, semua orang mengalami yang namanya ketakutan yang sangat besar. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita terus minta pertolongan Tuhan. Kita minta Tuhan yang menjaga, melindungi kita, membantu kita melalui masa-masa sulit ini, supaya kita tetap berkemenangan, supaya kita tetap berpengharapan, supaya kita tetap menjalani kehidupan dengan ucapan syukur. Ya adik-adik ya, kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai luntur atau kendor ibadahnya, jangan sampai lupa berdoa, jangan sampai lupa beribadah, ya sayangku semua ya. Dan satu lagi dari cerita ini adik-adik yang bisa kita ambil, bahwa Tuhan sangat senang dengan puji-pujian yang mengagungkan dan membesarkan namanya. Ingat, Yosafat maju berperang dengan melantunkan puji-pujian terus-menerus tanpa henti dengan mengagungkan nama Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai lupa adik-adik melantunkan pujian untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena di dalam pujian kita berkemenangan, kita dikuatkan karena Roh Kudus bekerja. Ya adik-adik ya, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Oke adik-adikku, itu dulu cerita Kak Esther minggu ini untuk kita bersama. Buat adik-adik Gereja Gloria maupun siapapun yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini, kiranya firman Tuhan, cerita Alkitab kita pada minggu ini menguatkan kita dan memberikan kita pengharapan bahwa hanya di dalam Tuhan saja kita boleh dimenangkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam apa? Ayat Alkitab. Ayat Alkitab kita terambil dari Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah, ayat hafalan yang luar biasa. Karena di ayat hafalan itu menceritakan bahwa Tuhan itu setia dari dulu sampai sekarang. Pujilah nama Tuhan. Baiklah adik-adik, demikian dulu cerita dari Kak Esther. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan cerita yang baru. Tetap semangat, selalu memuji Tuhan. Selamat beraktivitas kembali. Shalom. Nah, itu
Itu dia tadi adik-adik cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Kak Esther. Seru kan? Oke adik-adik, nggak terasa ya kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik semua bangkit berdiri dengan posisi tangan kanan dan tangan kiri di samping. Mari bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Allah Sanggup. Didengar telinga
adik-adik, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami juga berterima kasih Tuhan karena Kau selalu memberikan kesehatan kepada kami. Dan Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Esther. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar tadi tidak berlalu begitu saja bagi kehidupan kami. Dan Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai dan memberkati kami dimanapun kami berada. Dan Tuhan, doa ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Kakak mau berterima kasih kepada adik-adik semua yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk beribadah lagi ya minggu depan. Dan juga kakak mau mengucapkan selamat hari anak, remaja, dan juga kesejahteraan keluarga GKE untuk kita semua. Kiranya kasih Kristus selalu berada dalam kehidupan kita semua. Oke adik-adik, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padamu. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni.
kami bernyanyi untuk memberi hati kami bernyanyi, bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami bernyanyi, bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri.